Halo Sobat Spoiler, bagaimana kabarnya? Tentunya Millers doakan baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Sektor Spoiler. Pada video kali ini, Millers akan bahas kelanjutan cerita dari Donghua series Soulen 2 episode 98. Seperti biasa, Millers mau ingatkan lagi bagi Sobat Spoiler, karena video ini mengandung spoiler. Mimin sarankan untuk tonton dulu episode-episode sebelumnya, biar ngerti jalan ceritanya. Tapi buat Sobat Spoiler yang gak sabar dan udah siap dengerin kelanjutan ceritanya, langsung saja kita gas ke ceritanya. Di episode sebelumnya, Susansi tiba-tiba tersadar bahwa dirinya kembali ke masa lalu, ke kota kelahirannya, dikelilingi kenangan lama dan sahabat yang sudah lama tak ia temui. Awalnya bingung, ia mulai menyadari bahwa ini mungkin adalah kesempatan kedua dari takdir untuk memperbaiki kesalahan yang telah menghancurkan hubungannya dengan cinta sejatinya, Jiang Nanan. Dengan harapan besar, ia melangkah masuk ke ruang kenangan, bertekad menulis ulang akhir ceritanya. Dulu, dalam tradisi sekte dunia bawah misterius, Susansi menjalani ritual kebangkitan jiwa bela diri yang melibatkan seorang gadis terpilih, Jiang Nanan, guru muda yang cantik menjadi pendampingnya. Namun ketidaktahuan dan emosi remaja membuat Susansi melakukan kesalahan fatal yang meninggalkan luka dalam di hati Jiang Nanan. Meskipun ia berhasil memperoleh setengah dari kekuatan perisai Xuanwu, perasaan bersalah dan kehilangan Jiang Nanan membayanginya hingga bertahun-tahun. Kesempatan memperbaiki segalanya datang ketika Susansi kembali ke tempat ritual di lembah pertanyaan cinta Yin Yang. Kali ini, ia tak ingin mengulang kesalahan. Ia meminta maaf dengan tulus dan menolak melanjutkan ritual seperti dulu. Ia menunjukkan bahwa cintanya bukan lagi soal tradisi atau kekuatan, tapi soal menghormati dan mencintai Jiang Nanan dengan sepenuh hati. Pengorbanannya membuka jalan bagi kedamaian yang lama dinanti. Sementara itu, Jiang Nanan yang dihantui trauma masa lalu tak pernah menyangka bahwa Susansi selama ini diam-diam merawat ibunya dengan penuh kasih sayang. Dari kejauhan, ia menyaksikan pengorbanan Susansi, memberi obat, kekuatan bahkan vitalitas demi kesembuhan sang ibu. Tangisnya pecah saat menyadari cinta tulus lelaki itu. Dan saat Susansi kembali menolak menyakitinya, Jiang Nanan tahu bahwa hatinya telah luluh. Dipelukan satu sama lain, mereka akhirnya saling memaafkan dan memulai kisah baru, bukan karena paksaan takdir, tapi karena cinta yang telah sembuh bersama luka-lukanya. Di episode selanjutnya, Zhang Lexuan berada di padang rumput tak berujung, dikelilingi oleh rumput biru perak yang bergoyang lembut. Keindahan alam yang menenangkan membuatnya merasa damai, namun juga menimbulkan pertanyaan mendalam, apa itu cinta? Suara misterius menjawabnya dari langit, menggambarkan cinta sebagai pengorbanan, perhatian dan juga sumber rasa sakit. Zhang Lexuan terdiam, merenungi perasaannya yang belum pernah benar-benar mengenal cinta, hingga akhirnya menyerahkan dirinya pada hembusan angin yang membawa jiwanya terbang bebas. Di puncak gunung yang dingin dan tajam, Ning Tian berdiri di tepi tebing yang curam, dihadapkan pada tekanan hidup sebagai pewaris sekte 7 harta berlapis kaca. Dia dilanda rasa gagal dan ketidakberdayaan. Penolakan cintanya kepada Huo Yuhao menghancurkan harga dirinya dan membuatnya merasa tak mampu mengejar siapapun. Dalam kebingungan dan beban emosi, suara dari lembah menggoda Ning Tian untuk mengakhiri semuanya dengan melompat. Dalam keputusasaan yang menyakitkan, dia akhirnya menyerah dan terjun ke dalam kehampaan, menemukan kebebasan dalam kejatuhannya. Tak lama kemudian, Wu Feng menyaksikan kepergian Ning Tian dari sisi lain gunung. Hatinya hancur menyaksikan orang yang dia cintai menghilang ke dalam lembah tanpa bisa dicegah. Ketika suara misterius memintanya untuk mengikuti, Wu Feng memilih untuk melompat juga, membiarkan cinta dan kesedihannya membawanya menuju akhir yang sama. Dalam sekejap, ketenangan kembali menyelimuti gunung, meninggalkan hanya keheningan dan salju sebagai saksi bisu dari cinta dan kehilangan yang begitu dalam. Sementara itu, Bei Bei mendapati dirinya berdiri di tengah keramaian jalan yang asing. Segalanya terasa janggal, seperti potongan dunia yang tak ia kenali. Hanya beberapa saat lalu, cahaya keemasan telah membawanya ke tempat ini. Dalam kebingungannya, cahaya redup menyala di hadapannya, memperlihatkan sosok yang muncul secara misterius. Sosok itu tampak berbeda, rambutnya yang panjang berwarna biru langit mengalir anggun, dan matanya biru tua seperti samudra yang menyimpan kedalaman rahasia. Senyum lembut menghiasi wajahnya, memancarkan ketenangan yang menenangkan.
Tanpa sepatah kata pun, ia berbalik dan melangkah menjauh. Tubuhnya bergerak ringan namun cepat. Meskipun bingung, Bebe merasa terpanggil untuk mengikuti. Langkah mereka seolah tak terlihat oleh keramaian. Dunia di sekeliling tak memperdulikan keberadaan mereka. Setelah beberapa saat berjalan, mereka sampai di sebuah rumah tenang. Rumah itu memancarkan aura ramai yang menenangkan jiwa. Sosok itu mengarahkannya masuk dan Bebe mengikuti tanpa ragu. Melalui aula utama hingga ke halaman belakang, mereka sampai di sebuah ruangan. Sosok itu hanya memberi isyarat tanpa sadar. Bebe masuk dan seketika tubuhnya terguncang. Di dalam, ia melihat seseorang yang amat ia kenali, Tangya. Wanita itu duduk bersila di atas tempat tidur, dikelilingi cahaya hitam kebiruan. Rambutnya tergerai lembut, wajahnya tenang meski tampak pucat. Dengan haru, Bebe mencoba menyentuhnya, namun tangannya hanya menembus udara. Kesadaran pahit menyusup, semua ini hanyalah ilusi. Emosinya meledak, keinginannya untuk memeluk dan menghangatkan wanita itu membanjiri hati. Namun sebelum sempat berbuat lebih jauh, dunia di sekelilingnya mulai menghilang. Tangya memudar, rumah lenyap dan ruang berubah menjadi pusaran cahaya. Sebuah bunga merah muda raksasa muncul di hadapannya, menyebarkan aroma menyegarkan. Bunga itu berubah menjadi cahaya, lalu menjadi bola kristal biru yang berkilau seperti permata. Seketika, ilusi berganti lagi, dan sebelum bisa memahami segalanya, pusing hebat menyerangnya. Kesadaran Bebe perlahan menghilang. Di tempat lain, Hechaito membuka mata dengan heran. Lingkungan di sekelilingnya penuh dengan cahaya dingin dan bau logam. Ia menyadari bahwa dirinya berada di Institut Penelitian Bawah Tanah milik Istana Kebajikan Terhormat, tempat yang seharusnya sudah hancur. Tempat itu kini kosong, sunyi dan anehnya masih utuh. Namun suasana segera berubah saat sebuah suara menyeramkan memanggil nama lamanya, Suhe. Ketakutan menyusup saat ia melihat Sutiandran mendekat dengan kursi rodanya, diiringi oleh pria-pria bertopeng hitam. Sutiandran menatapnya dengan dingin, mengungkit masa lalu kelam dan luka lama yang selama ini Hechaito pendam. Kata-kata Sutiandran bagai racun yang mengupas luka-luka lama, membuka ingatan tentang keluarganya yang dibantai, adiknya yang tewas dengan mata penuh keputusasaan. Amarah Hechaito meledak. Ia menerjang, melupakan bahwa dirinya adalah seorang insinyur, hanya menyisakan dorongan balas dendam yang membabi buta. Namun, kekuatan Sutiandran tak tertandingi. Dengan satu gerakan tangan, Chaito terlempar dan terguncang hebat. Sutiandran dengan gila kuasa terus melontarkan hasratnya untuk menaklukkan benua dan menghapus nama Doulo dari sejarah. Hechaito hanya bisa merangkak, tubuhnya penuh luka dan kebencian yang mendidih. Namun ketika harapan nyaris padam, sebuah suara lembut namun tegas menyela. Seorang wanita muncul, Xiao Xiao. Kini ia telah menjadi seorang tite Doulo, begitu kuat hingga kehadirannya menyapu semua ancaman dalam satu ledakan cahaya keemasan. Dunia runtuh di sekitarnya, meninggalkan kehancuran dan tangisan terakhir para penjahat. Saat semuanya tenang, Xiao Xiao memeluk Hechaito. Tangisnya pecah dalam kelegaan. Ia memarahi Hechaito karena telah menyimpan beban sendirian. Ia bersumpah bahwa mulai saat ini, rasa sakit dan musuhnya adalah milik mereka berdua. Hechaito dengan air mata berlinang hanya bisa menyebut nama wanita yang ia cintai berulang kali. Di puncak gunung bersalju, dua sosok identik berdiri saling berhadapan. Wang Dong'er dan Wang Qiu'er. Keduanya memiliki rambut dan mata biru pucat yang memancarkan aura dingin dan tajam. Dunia di sekeliling mereka adalah landscape putih membeku, penuh kesunyian dan tekanan yang menusuk. Sebuah suara tanpa wujud menggema, menjelaskan bahwa mereka telah tiba pada ujian terakhir. Pertarungan memperebutkan cinta Huo Yuhao. Hanya satu yang boleh bertahan, dan satu-satunya jalan keluar dari tempat ini adalah kemenangan atau kematian. Namun bukannya bertaruh, Wang Dong'er memilih duduk dan mengajak bicara. Ia ingin menyelesaikan ini bukan dengan kekerasan, tetapi dengan pengertian. Ia menyadari bahwa tempat ini, lembah pertanyaan cinta yin yang, bukanlah tempat kematian, melainkan tempat untuk menguji ketulusan hati. Perlahan, ketegangan mencair. Wang Qiu'er meski keras mendengarkan. Mereka mulai melihat bahwa ujian ini bukanlah tentang siapa yang paling layak, melainkan siapa yang paling jujur dalam perasaan. Dan bahwa cinta tidak bisa dipaksakan atau direbut, melainkan dipahami dan dihargai.
Mereka pun menyadari bahwa tempat ini tidak membenci mereka. Tempat ini hanya ingin menyembuhkan luka hati dan memperjelas kebenaran. Mereka tidak perlu bertarung untuk cinta. Mereka hanya perlu menerima dan memahami satu sama lain. Dengan begitu, bukan hanya mereka yang diuji. Di tempat lain, Hua Yuhao pun pasti menghadapi ujian yang sama beratnya. Sebab cinta, sekuat apapun, selalu datang bersama pilihan dan kejujuran. Ungkapan sederhana Wang Dong'er seperti dia adalah surgaku justru menyisakan luka mendalam di hati Wang Chu'er. Kata-kata itu menghantam seperti badai, membuatnya terdiam dalam kebingungan. Hatinya penuh dengan perasaan yang tak bisa ia jelaskan. Di hadapannya, Wang Dong'er berdiri dengan ketulusan yang memancar dari sorot matanya. Meski tampak tenang, kenyataan yang mereka hadapi jauh dari damai. Perasaan di antara mereka rumit. Wang Chu'er menyadari bahwa dia tidak pernah bisa benar-benar menggantikan posisi Wang Dong'er di hati orang yang mereka cintai bersama. Seseorang yang telah merebut ruang terdalam dalam kehidupan mereka. Meski Dong'er mencoba meredam luka itu dengan logika, mengatakan bahwa perbedaan mereka hanya terletak pada siapa yang lebih dulu hadir. Chu'er tahu bahwa hatinya telah kalah bahkan sebelum semuanya dimulai. Ia terus menyalahkan dirinya sendiri karena datang terlambat, karena tidak memahami perasaannya lebih awal, dan karena mengikuti naluri yang membawanya pada jalan ini. Semua keputusan dan harapan yang sempat ia genggam kini terasa seperti kesalahan besar. Bahkan ketika Dong'er mencoba memahami dan menghiburnya, Chu'er tetap larut dalam perasaan bersalah dan kecewa. Ada kebenaran yang perlahan mulai terkuak. Penampilan Chu'er bukanlah kebetulan. Ia mengambil rupa dari seseorang yang telah lama mengisi hati pria yang mereka cintai. Penampilan yang ternyata adalah bayangan masa depan Dong'er yang tertanam begitu kuat dalam pikirannya. Chu'er bukan hanya meniru, tapi secara sadar membentuk dirinya menjadi representasi cinta itu. Ia bukan siapa-siapa hingga menjadi seseorang yang dia pikir bisa dicintai. Namun, kenyataan tetap tak memihak. Cinta tak pernah adil, dan semakin ia mencoba memaksakan diri, semakin dalam luka yang ia ciptakan untuk dirinya sendiri. Ketika semua kata-kata telah habis, ketika air mata sudah tak mampu lagi menampung perasaan yang tumpah, satu keputusan besar diambil. Pertarungan. Bagi Chu'er, pertarungan itu bukan sekedar unjuk kekuatan, tapi kesempatan terakhir untuk mendapatkan apa yang selama ini hanya bisa ia impikan. Ia menghunus tombak naga emasnya, senjata yang menyimpan kekuatan besar, sekaligus simbol dari tekad dan keputusasaannya. Aura tombak itu membelah udara, membawa serta amarah, cinta dan harapan yang selama ini ia pendam. Wang Dong'er tak tinggal diam. Dengan tenang ia memanggil kekuatan jiwanya, melepaskan cahaya Dewi Kupu-Kupu yang menyilaukan dari sayap indah di punggungnya. Mereka berdua bertarung di puncak es. Kekuatan mereka menyatu dalam dentuman yang mengguncang langit. Pertarungan mereka bukan hanya duel fisik. Ini adalah bentrokan antara dua hati yang sama-sama mencintai dengan begitu dalam. Chu'er berhasil melukai Dong'er. Tombaknya menembus lengan kiri lawannya. Namun Dong'er tak menyerang balik dengan kebencian. Sebaliknya ia menganggap luka itu sebagai balasan yang pantas untuk pengorbanan Chu'er yang dulu pernah menyelamatkan pria yang mereka cintai. Dalam luka dan darah, Dong'er justru merasa lebih kuat. Ia merasa pantas untuk berjuang demi kebahagiaannya sendiri. Ia tidak lagi ragu, bukan karena ingin membuktikan siapa yang lebih layak, tapi karena ia sadar bahwa cinta layak diperjuangkan. Ia memanggil kekuatan jiwa keenamnya, Tari Dewi Kupu-Kupu, gerakan anggun dan mematikan yang pernah menggoyahkan musuh terkuatnya. Chu'er, meski terpukul oleh emosi dan kenyataan pahit, tetap berdiri. Ia tahu, pertarungan ini bukan tentang siapa yang menang. Ini tentang siapa yang siap kehilangan dan siapa yang siap mencintai meski harus tersakiti. Langit menyala oleh cahaya dari jiwa-jiwa mereka yang beradu. Di antara sayap dan tombak, air mata dan darah, dua perempuan dengan wajah yang nyaris sama mempertaruhkan segalanya. Demi cinta, demi harapan, dan demi seseorang yang mungkin tak pernah tahu betapa besar pengorbanan yang telah mereka lakukan. Dalam keheningan yang menusuk puncak es, ledakan energi tiba-tiba meletus. Wang Chu'er diliputi oleh amarah, melesat ke udara seperti anak panah emas, membiarkan cahaya dari cincin jiwa keenamnya menyala terang. Ia melepaskan jurus andalannya, naga emas haus darah, menyelimuti tubuhnya dengan sosok naga emas yang tampak marah dan bertenaga luar biasa. Naga itu melingkar di sepanjang tombak naga emasnya, mengangkat aura pertempuran ke tingkat yang begitu intens, seolah ingin merobek langit itu sendiri.
Namun, di tengah kekuatan yang menggelegar itu, Wang Dong'er tetap melayang dengan tenang di udara, memancarkan cahaya menyilaukan. Tanpa suara atau peringatan, cahayanya tersebar menjadi ribuan kupu-kupu emas kebiruan yang mempesona. Itulah tari Dewi Kupu-Kupu, jurus khas Wang Dong'er yang luar biasa. Bukannya bertabrakan langsung dengan naga emas, kupu-kupu itu menari lembut di udara, menyelimuti lawannya perlahan, seperti kabut yang membungkus cahaya. Wang Chu'er segera meningkatkan kekuatannya, memadukan kekuatan naga emas haus darah dengan auman naga emas, menciptakan kombinasi terkuat yang ia miliki. Naga emas di tubuhnya tumbuh lebih besar, matanya memerah, haus akan kemenangan. Cahaya dari tubuhnya menerangi seluruh puncak es dengan sinar keemasan yang panas. Namun, Wang Dong'er telah memilih pendekatan berbeda. Ia tahu bahwa dalam benturan kekuatan langsung, dirinya mungkin akan kalah. Maka, dia memanfaatkan kelembutan, menekan kekuatan lawannya dengan gerakan yang mengalir bak tarian. Satu persatu, kupu-kupu yang mempesona itu mendarat di tubuh naga emas, bukan untuk menyerang, melainkan untuk membungkus, memeluk dan melemahkan. Ledakan demi ledakan mengguncang udara. Setiap ledakan membuat naga emas semakin lemah. Sinarnya berubah menjadi kebiruan, seolah sedang ditelan oleh keindahan yang tenang, namun menghancurkan. Hingga ledakan ke-6, seluruh langit berubah menjadi panggung pertempuran dua kekuatan besar yang sangat kontras, kelembutan dan kekuatan kasar. Akhirnya, naga emas berhasil melepaskan diri dari belenggunya, menghancurkan proyeksi cahaya terakhir, dan kembali melayang ke langit. Di saat yang sama, tubuh Wang Dong'er muncul, pucat dan lemah. Meskipun begitu, semangatnya tak padam. Cincin jiwa kelimanya menyala, membentuk sayap Dewi Cahaya. Pertarungan memuncak saat keduanya, Wang Dong'er dan Wang Chu'er meluncur satu sama lain sekali lagi. Cahaya keemasan saling berkelindan di udara. Saat mereka bertabrakan, cahaya naga dan cahaya kupu-kupu menghilang. Yang tersisa hanyalah dua sosok yang jatuh perlahan dari langit. Lelah namun penuh tekad. Tatapan mereka tetap tajam. Pertempuran telah menguras segalanya, namun semangat belum padam. Tapi saat itulah langit berubah. Cahaya keemasan membanjiri puncak es, menyinari segalanya dengan kilau yang hampir menyilaukan. Di tengah sorot cahaya, mereka melihat sosok yang begitu mereka kenal, Wo Yuhao. Tubuhnya terus-menerus terlempar ke belakang oleh serangan yang tampak tak kasat mata. Namun dia tetap bangkit, menyerbu ke arah bayangan ilusi yang tak bisa disentuh. Darah mengalir dari tubuhnya, namun tekadnya tetap membara. Menyadari situasi genting itu, kekuatan bertarung Wang Dong'er dan Wang Chu'er lenyap. Dengan sayapnya, Wang Dong'er melesat ke langit, tak peduli akan kelelahan. Sementara Wang Chu'er, meski tak bisa terbang, melompat ke udara dengan kekuatan naga emasnya lebih cepat dari siapapun. Namun, saat mereka hampir mencapai Wo Yuhao, kekuatan luar biasa yang tak terbayangkan turun dari langit. Mereka terhempas kembali ke tanah oleh kekuatan itu, tak mampu menembusnya. Tangisan putus asa Wang Dong'er menggema, sementara Wang Chu'er menggertakkan gigi, menolak menyerah. Tapi keduanya tidak berdaya. Sosok misterius berbalut cahaya kebiruan mulai berjalan mendekati Yuhao, membawa trisula bercahaya yang memancarkan bahaya. Pada saat itulah, suara tanpa emosi menggetarkan udara. Suatu keputusan harus diambil. Wo Yuhao kini berada di ambang kematian. Satu-satunya cara untuk menyelamatkannya adalah dengan pengorbanan jiwa. Salah satu dari mereka harus rela mati agar dia bisa hidup. Namun, jika dia selamat, ada kemungkinan dia tidak akan memilih wanita yang mengorbankan hidupnya. Cinta mereka bisa menjadi milik orang lain. Mereka hanya diberi waktu 3 detik untuk memutuskan. Di balik ujian berat ini, terdengar percakapan para entitas yang menyaksikan pertarungan. Satu suara mempertanyakan kekejaman ujian ini. Namun suara lainnya menjawab dengan tenang bahwa hanya badai yang bisa melahirkan pelangi. Bahwa seseorang harus mengalami penderitaan untuk memahami makna sejati dari apa yang ia perjuangkan. Semua ini adalah ujian untuk masa depan, untuk cinta, untuk kekuatan. Sementara itu, Wo Yuhao merangkak dari tanah, tubuhnya penuh luka, berkali-kali ia dipukul hingga sekarat, namun ia bangkit lagi. Rasa sakitnya tak terlukiskan, namun di balik itu semua, ia merasakan kekuatannya tumbuh, ketahanan jiwanya ditempa dalam penderitaan. Dia tidak tahu apa yang menantinya, tapi satu hal pasti, dia tidak akan berhenti, tak peduli seberapa sakit atau gelap jalannya, karena dalam badai itulah pelangi akan muncul. Sobat spoiler, itulah spoiler untuk episode 98 dari Donghua series Shaolin 2.
Tentunya spoiler ini tidak akan sama persis dengan episode sesungguhnya. Maka dari itu, jika ada kesalahan dalam kata ataupun istilah, serta kekurangan atau kelebihan durasi harap dimaklumi. Dan jangan lupa untuk mendukung channel ini lebih berkembang dengan cara like, share, dan subscribe, supaya kalian gak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Terima kasih banyak udah nonton video ini sampai akhir Sobat Spoiler. Kritik dan saran positifnya silahkan di komentar. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tetap semangat dan sampai jumpa.